Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang analisis etika baik dan pelanggaran etika dari para pelaku bisnis pada perusahaan multinasional. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Teddy Naziri, kemudian ada Maristela Regina Fausta, ada Yuliani Alfiani Fili Adriani, ada Azalia Meliani, dan ada Dianisa Triristika. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, untuk yang pertama ada Apple. Apple adalah perusahaan teknologi multinasional yang berkantor di pusat di California, Amerika Serikat. Pada tanggal 1 April 1976. Perusahaan ini dikenal dengan keunggulan teknologi desain inovatif dan pengalaman pengguna yang konsisten dalam hal etika bisnis. Apple telah menghadapi tantangan dan kontroversi terkait dengan isu-isu seperti hak kekayaan intelektual, privasi pengguna, dan kondisi kerja di pabrik-pabrik mitra produksinya. Selanjutnya, proses-proses dan hambatan dalam mencapai etika baik. Etika baiknya, pengendalian rantai pasok. Apple memiliki rantai pasok yang kompleks, melibatkan banyak pemasok dan mitra produksi di seluruh dunia. Mereka memiliki kebutuhan yang ketat dalam mengendalikan kualitas, kendaraan, dan keberlanjutan dalam rantai pasok mereka. Adapun hambatannya, pengendalian rantai pasok yang luas dapat menjadi kompleks dan sulit. Apple perlu mengelola hubungan dengan pemasok dan mitra produksi, memastikan standar etika dan lingkungan yang diikuti. Untuk pelanggaran etika, kondisi kerja di pabrik. Apple telah menghadapi kritik terkait kondisi kerja yang buruk di pabrik-pabrik mitra mereka di luar negeri, terutama di China. Next. Hubungan perusahaan dengan karyawan terkait dengan hak dan kewajibannya. Etika baiknya, pengembangan karir. Apple memberikan peluang pengembangan karir kepada karyawan mereka dengan program pelatihan dan pendidikan yang luas. Mereka juga mendorong karyawan untuk mengembangkan keterampilan mereka dan mencapai potensi penuh mereka. Pelanggaran etikanya, kondisi kerja di pabrik mitra. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, laporan investigasi telah mengungkapkan kondisi kerja yang buruk di pabrik-pabrik mitra Apple di luar negeri. Next. Hubungan perusahaan terhadap konsumen terkait dengan hak dan kewajiban mereka. Etika baiknya, keamanan dan privasi. Apple telah mengembangkan reputasi yang kuat dalam hal keamanan dan privasi data pengguna. Mereka berkomitmen untuk melindungi data pribadi pengguna dan menghadirkan fitur keamanan yang canggih dalam produk mereka. Pelanggaran etikanya, praktik penjualan yang merugikan konsumen. Apple telah menghadapi kritik terkait dengan praktik penjualan yang merugikan konsumen seperti ketidaktransparan dalam biaya perbaikan, harga yang tinggi dan untuk komponen pengganti, dan keterbatasan dalam hak pemilik perangkat untuk memperbaiki produk mereka sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, Amazon. Amazon adalah multinasional teknologi perusahaan Amerika yang berfokus pada Niaga, komputasi awan, streaming digital, dan kecerdasan buatan. Amazon adalah perusahaan internet terbesar berdasarkan pendapatan di dunia. Amazon mendistribusikan berbagai konten yang dapat diunduh dan streaming melalui anak perusahaannya Amazon Prime Video, Amazon Music, Twitch, dan Audible. Bermacam produk Amazon.com tersedia di situs webnya, termasuk beberapa media buku, pakaian produk bayi, elektronik konsumen, produk kecantikan, makanan gourmet, bahan makanan, barang-barang kesehatan dan perawatan pribadi, industri dan persediaan ilmiah, dan masih banyak lagi. Amazon memiliki situs web retail terpisah untuk beberapa negara, dan juga menawarkan pengiriman internasional beberapa produknya ke negara lain. Lalu ada proses-proses dan hambatan dalam mencapai etika baik. Etika baiknya, Amazon berorientasi pada penjualan produk dengan memberikan layanan berupa kustomisasi produk kepada pelanggannya. Lalu hambatannya dapat menyebabkan pelanggan mengalami kelebihan informasi yang mungkin juga berdampak pada pengunjung yang tidak lagi kembali untuk melakukan pembelian. Pelanggaran etika yang dilakukan yaitu aturan anti monopoli dengan mendukung penjual online yang menggunakan layanan logistiknya. Next. Selanjutnya, hubungan perusahaan dengan karyawan terkait dengan hak dan kewajibannya. Etika baiknya, Amazon memberikan kesempatan luas bagi karyawannya untuk meningkatkan skill yang dimiliki. Lalu pelanggaran etika yang dilakukan yaitu adanya kondisi kerja yang tidak etis di salah satu pabrik pemasok Amazon di Hengyang, China, yang dimana para pekerja ini ilegal dan diupah dengan tidak layak. Next. Selanjutnya, hubungan perusahaan terhadap konsumen terkait dengan hak dan kewajiban mereka.
Etika baiknya adanya situs Amazon.com dan aplikasi Amazon Shopping memudahkan pengguna melihat-lihat barang yang dijual dan membandingkan harga yang ada dan membelinya dengan mudah di mana saja dan kapan saja tanpa perlu keluar rumah. Lalu pelanggaran etikanya yaitu adanya kasus kebocoran data pelanggan yang dilakukan oleh karyawan Amazon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah perusahaan IBM. IBM adalah perusahaan komputer paling terkenal di dunia yang berpusat di New York, Amerika Serikat. IBM berkembang dari perusahaan yang mengotomatisasikan transaksi kantor yaitu sebagai Computing, Tabulation, and Recording atau CTR. IBM dikenal dengan sebutan Big Blue yang menjadi pelopor sekaligus inovator utama perangkat komputer sejak abad ke-20 karena memproduksi semua komponen mulai dari mainframe hingga komputer pribadi. Berdasarkan angka pendapatan, IBM menjadi salah satu perusahaan terkaya di dunia. Pada tahun 2020, raksasa teknologi ini menempati peringkat ke-118 dunia mengacu pada daftar peringkat Fortune Global 500. Kemudian proses-proses dan hambatan dalam mencapai etika baik IBM. Yang pertama, etika baik. IBM mengembangkan produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Selain itu, perusahaan juga banyak berinvestasi dalam penjualan. Kemudian pelanggaran etika, pihak IBM mem-PHK secara serentak kepada 3.900 orang karyawan. Dampak dari penjualan aset hingga IBM mengalami kesulitan. Ini berarti sebanyak 3.900 karyawan kehilangan pekerjaan akibat dari penjualan aset. Kemudian hambatannya adalah kesulitan yang dialami oleh IBM akibat dari penjualan aset mengharuskan mereka memangkas jumlah tenaga kerja di perusahaan. Next. Kemudian hubungan perusahaan dengan karyawan terkait dengan hak dan kewajibannya. Yang pertama ada etika baik. IBM tidak akan menggunakan tenaga kerja paksa atau tidak sukarela jenis apapun. Yang kedua, IBM menawarkan kepada karyawannya tempat kerja yang aman dan sehat sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pelanggaran etikanya, IBM berencana menggantikan sebanyak 30% peran karyawan back office dengan menggunakan teknologi EA. Dengan begitu berarti bahwa 30% karyawan kehilangan kesempatan kerjanya. Next. Kemudian hubungan perusahaan terhadap konsumen terkait dengan hak dan kewajiban. Yang pertama ada etika baik. IBM mengembangkan produk berdasarkan kebutuhan pelanggannya. Kemudian membangun hubungan dan kepercayaan konsumen dengan menerima kritik dan saran dari konsumen. Pelanggaran etikanya sebanyak 43% dari organisasi yang diteliti masih berada pada tahap awal atau belum mulai menerapkan praktik keamanan di lingkungan klub mereka, sehingga mereka harus menanggung rata-rata pelanggaran $660.000, lebih tinggi dibandingkan dengan organisasi dengan keamanan yang matang di seluruh lingkungan klub mereka. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya Unilever. Unilever adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang konsumen fast moving goods atau barang konsumen yang bergerak cepat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1930 dan memiliki kantor pusat di London, Inggris, serta Rotterdam, Belanda. Unilever memiliki operasi di lebih dari 190 negara di seluruh dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian proses-proses dan hambatan dalam mencapai etika baik. Dengan etika baiknya yaitu integritas bisnis. Para pelaku bisnis yang beretika baik harus menjalankan bisnis mereka dengan berintegritas tinggi, berpegang pada prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Untuk hambatannya, persaingan pasar yang ketat, yang dimana para pelaku bisnis seringkali menghadapi persaingan yang sengit di pasar. Persaingan ini dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan bisnis mereka. Kemudian pelanggaran etika yang dilakukan yaitu manipulasi pasar,
yang dimana para pelaku bisnis yang tidak etis dapat melakukan manipulasi pasar, seperti misalnya dengan cara menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau hoax.